Setelah kalian menghabiskan waktu selama 50 jam di ruangan ini, pintu yang menuju tempat berikutnya akan terbuka. Jadi tunggu saja. 50 jam di sini, maafkan aku ya. Tak usah dipikirkan. Yang penting kan, asalkan kita bisa tiba di bawah sebelum waktu yang tersisa habis. Benar, lagi pula kita kan masih belum gugur, jadi tenang saja. Ya, itu kalau paman yang ada di sini tidak menghambat kita lagi. Aku mengerti. Kalian kelihatannya asik sekali bermain. Aku ingin coba. Waktu yang tersisa tidak sampai 9 jam. Ayo, kita jalan. Kita berhasil, Kak. Akhirnya kita bisa melewati menara trik ini. Itu sudah wajar kan? Karena tidak mungkin kita gugur di ujian babak ketiga ini. Tidak usah merasa senang dulu karena baru tiba sekarang dasar 3 bersaudara Yamori. Hanjo? Bukan Yamori, tapi bersaudara Amori. Kakak, sudah sebanyak ini yang berhasil. Yang penting tiba tepat waktu. Ngomong-ngomong, waktu yang kubutuhkan adalah 32 jam, 25 menit. 32 jam? Kau tiba yang pertama ya? Aku pikir begitu. Ternyata sudah ada yang tiba lebih dahulu. Yosoka. Dia ya. Tadinya aku kira bocah itu sedikit bisa diharapkan. Ternyata penilaianku salah. Wah, ini menyenangkan juga ya. Dasar bodoh. Kenapa memilih jalan yang ini? Kan sudah buru-buru. Benar. Apa? Sial, sampai kapan kita tiba di pintu keluar ya? Sekarang kita sudah turun sampai berapa lantai? Semoga kita benar-benar turun. Apa maksudmu? Bisa jadi, karena suatu muslihat, sebenarnya kita sedang menuju ke atas. Atau kita berputar di jalan yang sama. Kau ini. Waktu tinggal 1 jam. Waktu tinggal Semuanya, 1 jam. ayo cepat. Membuka pintu ini atau tidak ya? Sudah pasti membuka pintu ini kan? Hei, jangan macam-macam ya. Aku sudah muak dengan perbuatanmu ini, Tonpa. Tunggu dulu, aku sudah menekan yang bulat. Jangan bohong. Siapa lagi kalau bukan kau, Tonpa? Bukan. Leorio, maafkan aku. Akulah yang salah menekan tombol silang tadi. Oh, jadi begitu ya? Tunggu. Kau seharusnya meminta maaf kepadaku. Aku tidak bisa menerima perbuatanmu tadi. Ini semua disebabkan karena kau yang selalu bertindak mencurigakan. Aku tak punya kewajiban untuk meminta maaf. Kenapa bicara seakan-akan hanya aku sajalah yang telah menghambat kalian? Kau kira gara-gara siapa sehingga kita sampai kehilangan waktu 50 jam? Yang telah melakukan kesalahan fatal kan kau sendiri. Hentikan. Apa? Leorio? Aku kan hanya mengatakan kenyataannya saja. Iya benar. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Kalian berdua sudah hentikan. Lebih baik sekarang kita memikirkan cara untuk bisa maju lagi. Gon. Benar apa yang dikatakan Gon? Ah? Sepertinya pintu keluar sudah dekat.
Akhirnya semua peserta telah masuk ke ruangan itu. Kalau begitu mari kita nikmati 1 jam terakhir ini. Peserta ujian, ini adalah persimpangan terakhir dari rute suara terbanyak. Ini akan menjadi pengambilan suara kalian terakhir. Tentu saja di sini kalian juga harus memilih pintu yang mana. Ada 2 jalan yang bisa dipilih. Jalan yang satu bisa dilewati berlima, tetapi jalannya panjang dan sulit. Kalau memilih jalan yang panjang dan sulit, tekan bulat. Kalau memilih jalan yang pendek dan mudah, tekan silang. Seandainya kalian memilih silang, maka pintu akan terbuka saat 2 orang dari kalian memakai borgol yang tergantung di dinding. Hanya saja kedua orang itu tidak bisa beranjak dari situ sampai waktunya habis. Tetapi jalan yang panjang dan sulit itu untuk melewatinya paling cepat dibutuhkan waktu 45 menit. Apa? Kalau memilih silang, kalian bisa tiba di finish dalam 3 menit. Nah, bulat atau silang, tentukan dengan pengambilan suara terbanyak. Aku tidak akan heran kalau di antara kalian semua telah timbul keakraban karena telah bersama-sama melewati kesulitan dan rintangan selama ini. Tetapi kalau memilih lingkaran, kalian sudah tahu hasilnya kan? Nah, bagaimana? Jadi begini ya? Rio? Nah, akan kuberitahu kalian. Aku akan menekan silang. Tapi, aku tidak ingin menjadi pihak yang akan ditinggalkan di sini. Dengan cara seperti apapun, aku harus bisa termasuk dalam 3 orang yang pergi. Panitia penguji pun telah menyiapkan dengan baik. Di sini mereka telah menyiapkan senjata dari segala zaman. Mungkin itu berarti kita harus bertarung untuk menentukan 3 orang yang akan pergi. Kalau aku akan menekan bulat. Kita sudah sampai sejauh ini bersama-sama, jadi aku berharap kita tetap berlima. Gon, Aku tahu walaupun kemungkinannya sangat tipis, tapi aku ingin mempertaruhkan keberhasilan itu. Waktu yang tersisa tidak sampai 1 jam. Tidak ada pilihan lain kecuali pilih jalan yang pendek. Setelah itu tinggal menentukan saja siapa 3 orang itu. Karena aku tidak punya niat untuk berhenti bermain. Jadi kalau tidak ada yang mau mengundurkan diri, terpaksa kita harus bertarung. Itu tidak mungkin, Kilua. Tunggu dulu. Dengar. Jangan-jangan ini adalah perangkap, kawan. Jalan pintas memang mudah. Kedengarannya sangat mencurigakan. Bukankah ada pepatah yang mengatakan di balik kata-kata manis pasti ada perangkap? kalau kau yang bilang, mungkin itu benar. Apa? Hah, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau memilih silang dan harus meninggalkan 2 orang. Sudah pasti 1 orang diantaranya adalah kau. Kau berusaha menghindar, kan? Sepertinya dugaanku tepat. Ya, kalau begitu, yang 1 orang lagi itu siapa? Apa? Memang, kalau kita bertarung, aku tidak mungkin menang melawan kau. Yang harus tinggal pasti aku. Tapi siapa 1 orang lagi? Gon? Kurapika? Atau Kilua? Sejak ujian babak pertama, kau dan Gon dan Kurapika telah berteman. Jadi yang akan ditinggal pasti Kilua. Tapi apa semudah itu? Bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Zoldyck. Kau ini tak pernah kapok. Kali ini akan kubuat mulutmu tak bisa bicara. Jangan, Leorio. Gon, kenapa kau melindungi orang seperti ini? Bagaimanapun juga, aku ingin bersama kalian semua. Karena itu 1 orang pun tidak ada yang boleh ditinggal di sini. Masih saja bicara seperti itu. Memangnya masih ada lagi cara lain? Makanya, ayo kita pikirkan sama-sama. Hai Kurapika, bagaimana denganmu? Aku memilih bulat. Benar kata Gon. Pasti masih ada jalan lain. Begitu ya. Itu berarti aku dan Kilua memilih silang. Gon dan Kurapika memilih bulat. 2 lawan 3 berarti aku menang. Tunggu dulu. Aku mengundurkan diri. Karena itu, aku mau memilih yang silang. Dan ini berarti aku memilih jalan yang lebih pendek. Belum terlambat. Dia mati? Orang bodoh. Daripada lulus tapi mati, bukanlah lebih baik hidup dan ikut ujian lagi di tahun depan. Hai, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Padahal tadinya kau memilih yang bulat.
Apa muslihat yang kau rencanakan? Aku tidak punya muslihat apapun. Ini tidak lebih dari sekedar hitungan sederhana. Apa? Dilihat waktu yang tersisa, tidak mungkin memilih yang bulat. Tapi kalau memilih silang, tidak salah lagi, aku pasti akan ditinggalkan. Dan itu berarti ujian hunterku berakhir sampai di sini saja. Karena itu aku tidak ingin repot-repot menyulitkan diriku sendiri. Aku mengundurkan diri agar bisa menghancurkan peserta baru tahun depan. Nah, sampai jumpa tahun depan. Enak saja. Jadi bagaimana, Gon? Waktu tinggal 45 menit. Terpaksa memilih silang. Tidak, Apa? Dari tadi kau ini? aku yakin pasti ada cara lain yang lebih tepat. Itu pasti. Gon, memangnya ada cara seperti apa lagi? Selain silang tak ada lagi pilihan lain, Gon. Tidak, pasti ada cara lain. Aku tidak mau bertarung dengan teman sendiri. Dasar bodoh. Apa kau sudah melupakan peristiwa di kota dua pilihan? Ini adalah saatnya untuk memilih, Gon. Tidak, ini kan bukan masalah hidup atau mati. Kalau dipikirkan terus, pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Aku kan sudah bilang tidak boleh menyerah. Sudah dimulai. Sudahlah, Setelah pasti itu jalan mereka lain. akan bertarung dan saling membunuh. Dan itu akan sangat menguntungkan bagiku. Sudah, hentikan, jangan bertengkar. Dengan bertengkar seperti ini pun, waktunya akan terus berkurang. Lagi pula, ini adalah rute suara terbanyak. Kalau sudah ditentukan, kita harus mematuhinya. Kalau begitu, Tentu saja aku juga akan mematuhinya. Kalau harus bertarung, aku harus bertarung. Hanya saja, tidak ada gunanya lagi berharap kalau kami saling bertarung agar kau bisa mengambil kesempatan. Taktik mengail di air kerumu itu tidak akan pernah berhasil. Paling tidak, aku tidak akan pernah mengampuni hal itu. kau ini bicara apa, Kurapika? Sudah terbongkar, Paman. Aktingmu itu buruk sekali. Apa maksudmu? Pakailah borgolnya dengan benar, Paman. Kamu? Pura-pura memakai borgol untuk memancing perkelahian di antara kita, lalu menyerang pihak yang terluka karena perkelahian agar kau bisa lulus orang diri. Buanglah pemikiran seperti itu. Kalau sudah begini, apa boleh buat? Dasar kurang ajar, aku lawanmu. Sebagai peserta yang gagal, kau hebat juga. Tentu saja, aku sudah ikut ujian 35 kali. Ayo, ajar habis ini. Ajar dia. Begitu bagus. Ya, beri. Ya, begitu pukul. Terus, ayo saling bunuh. Sudah hentikan. Sekarang bukan saatnya lagi untuk berkelahi. Maaf, Kurapika, kesabaranku sudah habis. Dia harus tetap tinggal di sini. Sudah hentikan, Tonpa. Tidak akan. Akhirnya aku bisa sampai sejauh ini. Aku tidak akan menyerah sekarang. Setelah ini, aku masih ingin melihat lebih banyak lagi peserta pemula seperti kalian yang menderita dan gugur dalam ujian. Dengan cara apapun, aku pasti akan keluar dari tempat ini. Ayolah. Gon, Minggir, Gon. Kalau tidak kau pun akan... Sudahlah, kita semua sama-sama ingin lulus, bukan? Kalau begitu, ayo kita pergi sama-sama. Diam! Aku sudah muak mendengar kata-kata bocah sepertimu. Aku telah berhasil menemukan cara agar kita bisa pergi berlima. Kalau kau bermaksud menipuku, percuma saja. Dan kalau kau juga ingin lulus, sekarang percayalah padaku. Aku jamin, semuanya pasti akan beres. Ya, benarkah semuanya akan beres? waktu yang tersisa tidak sampai 40 menit. Jadi bagaimana? Ini, Benar juga. Lerio, dengan kapak itu lakukan hal yang sama seperti Gon.
Kalau jalannya tak ada, kita buat saja sendiri. Ah, beraninya. Ini pelanggaran. Kepala, kita hentikan. Benar-benar. Kalau tidak... Oh, tidak. Ini menarik. Orang-orang yang sangat menarik. Ternyata ada juga cara seperti ini. Kepala. Waktunya tidak sampai 15 menit lagi. Berhasil, kita berhasil. Berhasil! Berhasil! Kita masih ada waktu! Tidak, kita belum bisa untuk merasa senang. Waktu yang ada tak sampai 3 menit. Kalau tidak salah dengan jalan yang pendek ini dibutuhkan waktu 3 menit untuk tiba di finish. Hah? Kalau begini sudah tidak sempat lagi. Hai Gon, karena kau bilang semua akan beres, aku jadi menekan tombol bulat. Hentikan. Kalau bergegas, mungkin kita masih sempat. Berhentilah menghiburku. Sudah tidak mungkin, sial. Padahal sudah sampai sejauh ini. Waktu yang tersisa tinggal 1 menit. Datang ya. Ini luar biasa. Kau hebat bisa mendapatkan ide ini, Gon. Ini karena jalannya menurun dan licin. Jadi kita bisa meluncur dan tiba tepat waktu. Tapi sulit untuk menjaga keseimbangannya. Kiri. Kau hebat bisa melihat jalannya. Hutan Pola Kujira malam hari lebih gelap dari ini. Ya sudah, waktu yang tersisa tinggal 30 detik. Bagus. Ayo kita maju. Waktu habis. Masuk dari pintu yang panjang dan sulit lalu menghancurkan tembok selama waktu yang masih tersisa. Kemudian masuk ke jalan yang pendek dan mudah. Memang kalau dengan cara ini mereka bisa keluar berlima. Tapi kepala, cara seperti itu tidak diizinkan. Bahkan mereka merusakkan tembok. Yang dihancurkan oleh bocah itu bukanlah sekedar tembok saja. Dia pun telah menghancurkan tembok batas pemikiran umum. Menurutku mereka itu hebat. Itu tadi benar-benar taruhan yang sangat sulit ya. Tanganku sampai lecet semua. Iya, tadi kita hampir saja terlambat ya. Tapi idemu itu benar-benar bagus. Aku mendapatkan ide itu saat melihat Tonpa sedang menghancurkan lantai. Jadi terpikir olehku, siapa tahu dengan alat itu kita bisa membuat lubang di tembok. Hei Gon, gara-gara tadi roda skateboardku jadi rusak. Ayo tanggung jawab kamu. Maaf Kilua. Tidak akan kumaafkan. Sebagai gantinya pinjami aku kailmu. Dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit di tengah tekanan mental seperti tadi. Tapi kau bisa mengatasinya. Gon, itulah kehebatan dirimu. Kau memang hebat, Gon. Bisa mengatasi rintangan. Semuanya, selamat telah berhasil keluar dari Berada Tree. Aku adalah Lipo, Blacklist Hunter sekaligus penguji di ujian babak ketiga. Nah, sekarang aku minta kalian menaiki ini. Ini adalah kendaraan kalian selanjutnya. Wah, Baru saja sampai langsung dibawa pergi ke tempat ujian babak selanjutnya. tidak apa-apa kan? Kita bisa naik balon angkasa kan? Apaan yang tidak apa-apa, Gon? Pak Lipo, selamat tinggal! Pak Lipo, dadah!
Bukankah masih terlalu cepat untuk mengucapkan selamat tinggal? Pulau, ada pulau yang terlihat. Balon ini menuju ke pulau itu ya? Banyak kapal yang tenggelam. Iya, itu kapal karam. Apapun boleh, yang jelas aku ingin mendarat. Ini tempat yang disebut sebagai kuburan kapal. Astaga, kakek, tamunya sudah tiba. Hei kakek. Apa ini tempat ujian Bapak keempat diadakan? Iya, ujiannya apa ya? Perutku mual. Jangan muntah di tempat seperti itu. Mestinya aku harus minum obat anti mabuk. Para peserta ujian sekalian, selamat datang di tempat ini. Apa mereka penguji untuk selanjutnya? Bukan. Kenapa? Kalau dengan istilah Gon, karena aku tidak merasa berdebar-debar. Apa maksudmu? Kami adalah pengelola hotel ini, namaku adalah Bana, dan ini suamiku Jina. Senang bertemu kalian. Kedengarannya kau menyebut hotel ya? Benar, balon ini harus diperbaiki salah satu bagiannya. Karena itu sekarang kalian terpaksa menginap di sini. Dulu hotel ini pernah menerima kehormatan dengan menginapnya Raja Kerajaan Nebula. Kami juga sangat bangga dengan keindahan laut pemandangan di sini. Cukup basa-basimu. Jadi jelasnya kau bukan penguji kan? Apa? Ya, begitulah. Baiklah. Sekarang akan saya sampaikan pesan dari Asosiasi Hunter. Selamat bagi para peserta yang telah lulus. Ujian babak keempat akan diadakan 3 hari lagi. Sebelum ujian dimulai, silakan menikmati liburan yang menyenangkan di pulau ini. Liburan? Kenapa? Mengecewakan. Padahal persiapan diriku sudah sempurna. Berapa kali ku bilang jangan muntah. Bagaimanapun juga liburan ini akan sangat membantu karena akhir-akhir ini terlalu banyak ketegangan. Aku mandi dulu ya untuk menyegarkan badanku. Tunggu dulu. Ada apa? Kami minta biaya penginapan sebanyak 10 juta zeni dibayar di muka. 10 juta Jenny? Harus bayar ya? Lagi pula, Mahal sekali. Hotel super mewah yang lebih bagus dari ini saja tarifnya lebih murah dari hotel ini. Maaf, bagaimana dengan anak kecil yang tidak membawa uang sebanyak itu? Memangnya kami semua terlihat seperti sekelompok bangsawan ya? Bahkan orang dewasa pun tak punya uang sebanyak ini. Kalau begitu kalian tidak bisa menginap di sini. Ya, biar saja. Daripada harus menginap di hotel penipu seperti ini, masih jauh lebih baik aku tidur di luar Selama saja. 3 hari. Masalahnya adalah air. Di pulau seperti ini kita tak bisa mengharapkan adanya air tawar. Terpaksa harus menunggu hujan. Di bawah terik matahari yang kuat ini tidak sampai 2 hari pasti sudah dehidrasi. Lagi pula, biarpun turun hujan, kau tidak akan punya lagi energi yang tersisa untuk ujian babak berikutnya. Lalu aku harus bagaimana? Uang sebanyak itu dalam mimpi sekalipun aku tidak pernah memilikinya. Bagi tamu yang seperti itu, kami telah memikirkan pembayaran dengan cara yang lain. Cara yang lain? Apa itu? Tentu saja, berupa benda. Dasar kakek nenek itu, seenaknya saja memperlakukan orang. Kami pun berprofesi sebagai pedagang barang-barang antik. Di sini banyak sisa-sisa kapal karam. Seandainya kalian bisa menemukan benda berharga dari kapal karam itu, maka sebagai gantinya kami bersedia menyediakan kamar bagi kalian. Apa? Mengenai pembayaran kamarnya, itu tergantung dari nilai benda berharga yang telah kalian dapatkan. Pengelola hotel itu benar-benar serakah. Ini tidak salah lagi, nenek kakek itu terlalu banyak mengambil keuntungan. Jangan mengeluh. Apanya yang berlibur di hotel? Ini tidak ada bedanya dengan ujian hunter. Ujian? Benar,
Besar kemungkinan ini pun merupakan salah satu bagian dari ujian, karena mencari harta itu adalah dasar dari pekerjaan sebagai hunter. Bagaimana Imori? Kau menemukan sesuatu? Tidak ada apapun. Cepat cari, dasar tidak berguna. Kakak-kakak ini selalu saja menyerahkan tugas yang sulit kepada aku. Aku dapat. Itu, kalau tidak salah, itu adalah mahkota sang pangeran Gela III dari abad 16 yang menghilang di laut pada hari penobatannya. Apa? Ini adalah pengetahuan umum bagi orang yang ingin menjadi hunter. Aku juga dapat. Coba lihat ini. Itu adalah tongkat kebesaran legendaris yang seharusnya diberikan kepada Ratu Ing yang kemudian menghilang di abad ke-18. Itu adalah benda yang sangat berharga. Apa? Aku tak boleh diam saja. Atau sekedar kaki tempat tidur biasa. Bagaimanapun juga, bisa membedakan benda yang benar-benar berharga itu adalah langkah pertama untuk menjadi seorang hunter. Gon, di sebelah sana ada kapal bajak laut yang tenggelam. Di dalamnya pasti banyak sekali harta. Benarkah? Iya, tapi karena terlalu dalam aku tidak sanggup menyelam. Aku yakin kau pasti bisa. Baiklah, tolong pegang ini ya. Iya, kapalnya ada di sebelah sana itu. Baik. Dia terlalu percaya pada orang. Tongkat ini jadi milikku. Paman, jangan berbuat curang ya. Apa katamu? Aku bersalah. Akan ku kembalikan tongkat ini. Sebagai gantinya, beri aku cawan emas itu. Lalu kita lupakan saja masalah ini. Bagaimana? Aku dan Gon adalah satu kelompok. Selama Gon sedang menyelam, aku bertugas menjaga harta. Menyebalkan. Lihat Kilua, benar apa kata Tonpa? Di situ banyak sekali harta karun. Coba lihat ini. Hah? Kilua, ayo ikut. Lalu bagaimana dengan harta ini? Itu tidak penting. Di sana masih ada banyak lagi. Baiklah. Benar-benar ada. Maaf ya sudah mencurigaimu. Sebagai permintaan maaf, kuberikan ini. Datuk. Kilua? Sayang sekali. Seandainya piring ini terkumpul satu set, maka harganya pasti tak akan berkurang dari 90.000 jendi. Kau dapat kamar kelas 2. Orang berikutnya. Bagaimana? Pasti nilainya mencapai 1 miliar kan? Paling bagus nilainya 10.000 jendi. Kenapa? Berliannya tercampur dengan batu permata yang lain sehingga penuh goresan. Kalau tidak diasah ulang, ini tidak akan laku. Silakan ke kamar kelas 2. Biarpun penuh goresan, pasti Bibi Mito senang kalau bisa menerimanya. Leorio, kau hebat. Tentu saja, sepertinya dengan ini aku mendapatkan 1 triliun. Kau tidak minta diperiksa dulu? Kalau punya harta sebanyak ini, aku tak perlu susah-susah jadi hunter. Kau serius? Iya, aku serius. Dengan harta ini, aku bisa menjadi dokter. Wah. Apa ini? Peluru meriam ya? Itu mahal ya? Coba tanyakan. Bagaimana Leorio? Dengan ini bisa hidup senang atau tidak? Orang berikutnya. Ini Ini kalung emas dari suku Kurata yang mempunyai kekuatan sebagai pencegah kebakaran. ini asli. Mahal tidak? Kalau dilihat dari segi harta, nilainya tidak terlalu tinggi. Oh begitu. Aku tak bermaksud untuk menukar ini dengan uang. Aku juga tak butuh kamar. Aku hanya menunjukkannya karena aku pikir kalau Anda mungkin mengetahui sesuatu tentang kalung ini. Tolong beritahu aku. Sejak kapan kapal itu ada di sana? Sejak pertama kali kami memulai usaha di sini, kapal itu telah ada di sana. Mengenai suku Kuruta, tak ada hal yang bisa kuceritakan kepadamu. Oh begitu. Nah, ini kukembalikan. Lalu, kupinjamkan kamar untukmu. Terima kasih. Dapat. Wah, besar juga ya, Kilua. Kau mau coba mancing tidak? Boleh ya? Iya. Pertama-tama pasang umpannya. Bisanya kau megang benda seperti itu?
Padahal dia sendiri bisa memegang benda yang lebih luar biasa dari ini. Kau undang ikannya. Apa? Lalu gerakan agar umpan itu terlihat seperti sangat lezat. Digoyang seperti ini. Dapat. Tunggu sebentar sampai ikannya menelan umpan sepenuhnya. Kilua memang hebat. Diajari sekali langsung bisa. Sekarang. Ya. Apa ini? Wah, menjijikan. Ini tidak bisa diterima. Apa kacamata ini hiasan saja? Tidak. Kalau begitu mustahil kau tidak mengetahui nilai harta itu. Sudah hotelnya buruk, pelayanannya pun buruk. Lagi pula, kenapa aku harus satu kamar dengan Kurapika yang hanya mendapatkan satu kalung murahan? Itu... Kalau kau tidak suka dengan kamarmu, kau boleh tukar dengan kamarku. Kamarku cukup dengan satu orang. Dan kamarku mendapatkan sinar matahari. Terima kasih. Ah, tidak. Kau tidak apa-apa. Iya, aku tidak apa-apa. Ada sedikit urusan kakek tua. Hai. Kenapa tidak mengetuk pintu dulu? Memang kenapa? Kita kan rekan sekamar. Hansu yang minta tukar denganku. Berarti memang sudah takdir. Di antara teman baik pun ada sopan santun? Hai, mau kemana? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Memang, ini adalah kamar satu orang dengan sinar matahari yang bagus. Tapi kalau begini, jangan kami bisa istirahat dengan tenang. Otakku malah bisa mendidih. Panas! Setelah 35 kali ikut ujian hunter dan terus bertahan hidup, meskipun tidak pernah berhasil menjadi seorang hunter, inilah pertama kalinya aku mengalami kesulitan sebesar ini. Harus sekamar orang seperti dia. Hah? Kenapa kamarnya? Tolong tukar kamarnya. Kalau terus di kamar itu kamu bisa kena radang usus. Kumohon. Masalah seperti itu harus diselesaikan dengan sesama pengunjung hotel yang lain. Denganku saja. Benarkah aku berhutang budi padamu? Dasar bodoh. Biar seperti apapun rekan sekamarnya, pasti lebih baik dibanding rekan sekamarku tadi. Selamat tinggal. Hah? Kamarnya? Aku mau tukar kamar. Kalau bersama dengan dia, napasku akan terhenti. Kumohon. Mau tukar denganku? Benarkah? Tapi maaf ya, rekan sekamarmu bukan perempuan. Terima kasih. Jangan salahkan aku. Kalau mau dendam, dendamlah pada pawang ular itu. Sudah, biarkan ikannya. Ayo jalan-jalan ke jembatan. Sebentar lagi ikannya matang. Aku mau bicara tentang hal lain, Kilua. Aku hanya takut kalau kau menyesal sekamar denganku. Kenapa? Itu, saat sedang tidur aku selalu banyak bergerak. Tidak usah khawatir. Sebenarnya aku juga. Kau juga? Ah, begitu. Jadi kita berdua sama ya? Iya. Nah, ikannya sudah matang sekarang. Kilua, untukmu. Terima kasih. Kenapa, Kilua? Matanya. Matanya. Wah, ikannya melihatku. Dia masih hidup, menjijikan. Apa benar Kilua ini seorang pembunuh ya? Beres-beres ya? Iya. Kapal ini milik suku Kuruta. Iya. Aku datang ke sini karena mengkhawatirkan keadaan rekan sekamarku. Tapi sepertinya sampai nanti ya. Lerio, Hmm? Api, tolong pinjami aku Api.
Api? Pakai korek api ya? Iya. Ini, Bola mata api. bola mata api. Ya, bola mata api yang bagaikan membara. Suku Kuruta kalau emosinya sedang meninggi, maka bola matanya akan berubah warnanya menjadi merah membara. Lalu kalau mati dalam keadaan begitu, maka warna merah itu tak akan hilang dan terus tersisa di bola mata untuk selamanya. Dan disebutkan kalau kilauan yang bagaikan api itu adalah salah satu dari benda yang paling indah di dunia ini. Jadi itu alasan kenapa suku Kuruta dihabisi oleh Gen Erodan. Setelah dibantai habis, lalu bola mata dari semua orang Kuruta yang meninggal diambil tak tersisa. Sampai sekarang pun mata mereka yang telah diambil bola matanya masih sering terbayang olehku. Dan sepertinya kapal ini pun karam saat sedang berusaha melarikan diri dari Gen Erodan. Malang sekali, saat berusaha menyelamatkan diri mereka malah harus berakhir di sini. Malang sekali. Kapal ini bisa bergerak. Pasti mesinnya masih hidup. Pasti menggunakan generator atau sejenisnya. Kok bisa? Lihat saja. Bunyi peluit yang menyayat. Iya. Oh, Aku pasti akan menangkap Gen Erodan dengan tanganku ini. Akan kurebut kembali semua bola mata yang telah mereka rampas. Karena itu sekarang tidurlah kalian dengan tenang. demi memenuhi harapan mereka, kau harus menjadi seorang hunter. Kau harus bisa. Tahun ini dapat banyak ya. Iya, kita mendapatkan banyak benda bagus. Sebenarnya yang itu pun juga bagus. Maksudku kalung emas tadi. Begitulah. Tetapi semakin bagus suatu benda, maka benda itu harus diletakkan di tempat yang seharusnya. Bersamaan dengan kenangan tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mungkin itu adalah tempat yang paling tepat untuk benda itu. Sampai kapanpun benda itu akan tetap tinggi nilainya. Iya, kakek. Sial, suhu ruangan tidak turun juga. Aku tidak bisa tidur panas-panas begini. Hei, kenapa kau kamuri? Kenapa ular ini? Rekor baru. Da 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 da. Wah, segarnya. Dingin sekali. Sudah tidak dipakai lagi ini. Muka aku sudah tampan lagi. Kenapa? Badanku terasa dingin sekali. Segar sekali. Kilua, Kenapa? apa kau tidak mendengar bunyi sesuatu? Tidak, paling ombak. Oh, Jangan dipikirkan, kita harus bangun pagi dan besok mencari harta lagi. kau benar. Sekarang sebaiknya kita tidur. Anak kecil harus tidur cepat dan bangun pagi. Kita kan sesama laki-laki. Lalu kenapa? Justru kamu yang telah salah paham. Itu yang lebih berbahaya. Awas ya, kau jangan pukul aku lagi. Kakek, sudah waktunya. Iya benar, sudah waktunya. Iya. Aduh, sakit. Kilua, ayo bangun. Ada bunyi. Bunyi. Itu balon angkasa. Ah,
Ternyata hal ini yang membuatku merasa tidak enak. Ayo cepat sedikit, kita sudah tertinggal. Kita lengah. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak dalam dada kan jadi kekuatan.